Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam Pak Mas Hadi. Saya punya masalah Pak. Iya Pak Mas Hadi. Pak Mas Hadi mau cerita di sini atau kita pindah ke lokasi yang lebih kondusif Pak Mas Hadi? Di tempat yang kondusif saja Pak. Oke, siap. Mari. Mari kita pindah di tempat yang lebih kondusif daripada di sini Pak. Alhamdulillah sudah. Masalah tentang apa Pak Mas Hadi kalau boleh tahu? Begini Pak, ada siswa kelas 2 pada waktu pembelajaran sering tidak memperhatikan dan sibuk sendiri. Sibuknya bagaimana ya Pak Mas Hadi? Waktu pelajaran, siswa tersebut sering bermain sendiri dengan mainannya. Padahal sudah saya tegur berulang-ulang kali. Mainannya itu seperti apa Pak? Mainannya yang dibeli di lokasi sekolah pada waktu istirahat, terus sebelum jam pelajaran. Terkadang siswa tersebut juga membuat mainannya sendiri dari kertas maupun alat tulis lainnya, Pak. Walah, begitu. Padahal siswa sudah saya ajak pembelajaran sambil bermain. Pembelajaran dengan permainan, contohnya bagaimana Pak? Permainan bowling soal, Pak. Bowling soal yang bagaimana itu Pak? Bowling soal itu bowling terbuat botol aqua, di dalamnya botol aqua tersebut soal-soal bolanya dari bola kasti, siswa melempar bola ke botol aqua jatuh, siswa disuruh mengambil soal yang ada di dalam botol aqua. Permainan ini dilakukan secara bergantian oleh siswa. Dalam sesi pergantian, saya menggunakan wheel of name dengan nama-nama siswa, Pak. Wah, bagus itu Pak. Begitu Pak. Siswa yang tidak memperhatikan dengan permainan dan metode Bapak yang bagus ini, itu responnya gimana Pak dalam pembelajaran permainan bowling soal? Kalau permainannya dia mengikuti dan antusias sekali, akan tetapi jika disuruh menulis atau mengerjakan soal tersebut, dia lambat. Sudah mencoba teknik atau metode pembelajaran yang lain Pak, selain bowling soal tadi? Sudah, Pak. Metode atau teknik seperti apa Pak yang sudah jenengan coba selain permainan ini tadi? Teknik atau metode yang lain saya gunakan dalam materi bangun datar ini, siswa saya beri tugas untuk membuat bangun datar dari kardus. Setelah selesai, bangun datar tersebut diwarnai sesuai dengan kreativitas siswa masing-masing, Pak. Bagaimana reaksi atau partisipasi siswa tersebut dengan penerapan metode atau teknik pembelajaran yang itu Pak Mas Hadi? Semuanya siswa sangat antusias sekali, Pak. Termasuk yang sering bermain atau yang sering sibuk sendiri itu tadi? Iya juga, Pak. Nah, dia juga mengerjakan tugas membuat bangun datar dari kertas dan mewarnai sesuai dengan keaktifannya, Pak. Oh, bagus. Ajak saja siswa tersebut mengikuti ekstrakurikuler melukis Pak Mas Hadi. Oh, begitu, Pak. Siap, Pak Adit. Apa rencana Pak Mas Hadi dalam penanganan siswa yang tidak memperhatikan dalam pembelajaran tersebut, Pak? Rencana saya, nanti saya berbicara dengan anak tersebut. Saya akan menyuruh anak tersebut mengikuti ekstrakurikuler melukis, Pak, sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi dari sini Pak Mas Hadi berarti sudah tahu kebutuhan siswa yang tidak memperhatikan dalam pembelajaran tersebut.
Sudah, Pak. Kebutuhan siswa tersebut, kebutuhan belajar kinestik. Oleh sebab itu, saya akan menyuruh siswa tersebut mengikuti ekstrakurikuler melukis untuk mengembangkan potensi siswa. Sebenarnya Pak Mas Hadi sudah tahu gambaran keberhasilan atau solusi yang akan dilakukan untuk masalah ini, nggih? Sudah, Pak. Tapi saya itu ragu-ragu apakah solusi ini akan membantu siswa dalam memperhatikan pembelajaran. Dilaksanakan saja Pak solusi ini. Bagus kok Pak Mas Hadi, agar Bapak bisa tahu seberapa berpengaruhnya siswa tersebut mengikuti pembelajaran. Siap, Pak. Adit. Siap. Pak Mas Hadi, siapa saja yang nantinya terlibat dalam solusi penanganan masalah tersebut? Nantinya dalam yang terlibat dalam masalah tersebut. Ini yang saya libatkan saya sendiri sebagai wali kelas, terus orang tua, wali atau wali siswa, dan guru ekstrakurikuler melukis, Pak. Kapan itu Pak Mas Hadi akan dimulai? Rencananya saya secepatnya, Pak. Saya yakin Pak Mas Hadi bisa menerapkan solusi tersebut untuk menangani siswa yang tidak memperhatikan saat pembelajaran di dalam kelas. Semangat Pak! Ya, Pak Adit. Apakah ada masalah yang lain Pak Mas Hadi? Saya kira tidak ada, Pak Adit. Alhamdulillah saya ikut senang Pak Mas Hadi sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Baik, Pak. Saya juga berterima kasih atas waktunya untuk mendengarkan permasalahan yang saya alami di kelas, Pak Adit. Sama-sama Pak, semoga sukses Pak. Siap, Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk refleksinya, Pak Mas Hadi, dari perbincangan ini tadi, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah, Pak, sudah lega karena sudah bisa berbincang dengan Bapak, mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah diberikan. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Mas Hadi. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar? Sehat-sehat Pak? Ya, alhamdulillah baik, sehat-sehat semua, Pak. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Sebenarnya saya ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Mas Hadi ada waktu? Mohon maaf Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu, Pak Adit, dan jangan sungkan, Bapak tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang, Pak. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil perbincangan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Pak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Pak. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Pak? Silakan ceritakan. Jadi begini Pak, permasalahannya itu dalam kelas saat pembelajaran ada beberapa siswa yang kurang antusias dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu ya Pak.
kalau boleh tahu, apa penyebab beberapa siswa Bapak kurang antusias dalam pembelajaran yang Bapak sampaikan? Iya, Pak. Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa tersebut tidak antusias dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Begitu ya, Pak. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan siswa Bapak tidak bisa memahami pelajaran yang Bapak sampaikan? Setelah saya coba merefleksi pembelajaran saya, media yang saya gunakan kurang bervariatif untuk sebagian siswa di kelas saya, Pak. Sehingga antusias dalam pembelajaran mereka kurang. Oh, begitu ya, Pak. Siswa Bapak kurang antusias dalam pembelajaran karena media yang digunakan kurang bervariatif, ya, Pak. Penggunaan media apa saja yang sudah Bapak gunakan? Media yang sudah saya gunakan yaitu media konvensional sesuai dengan materi ajar seperti alat pelaga. Selanjutnya media berbasis IT berupa video saja, Pak. Saya mau menggunakan media pembelajaran interaktif, Pak. Di situ ada materi, ada game, soal evaluasi serta cara kerjanya. Anak-anak tinggal mengeklik-ngeklik saja. Tapi belum saya lakukan. Saya ragu apakah ini bisa untuk semua anak berkebutuhan khusus di kelas saya ya, Pak. Nah, Pak Adit, mencoba dulu dengan metode pembelajaran interaktif. Sebelum mencoba, Bapak Adit juga belum tahu tantangan atau kendala yang dihadapi nanti. Jadi, seberapa besar harapan Bapak terhadap siswa Bapak dalam menerima pembelajaran yang Bapak sampaikan? Harapan saya, Pak, anak-anak dapat antusias dalam pembelajaran, aktif dalam pembelajaran, serta memperhatikan dalam pembelajaran. Ketika ada pertanyaan atau umpan balik, tidak kelihatan seperti diam saja atau melamun atau menggeleng ketika ditanya, Pak. Ya, paling tidak ada respon positif yang Bapak ketika dalam pembelajaran. Iya, Pak. Baik, Bapak, setelah saya berbincang mengetahui penyebab permasalahan ini, bagaimana langkah Bapak untuk mengatasinya? Saya terpikir, Pak, ada beberapa langkah yang akan saya lakukan. Pertama, saya akan menggunakan variasi dalam media pembelajaran dengan yang menyesuaikan kebutuhan siswa serta metode pembelajaran yang membuat antusias siswa seperti dengan permainan. Sedangkan untuk anak-anak yang lamban dalam memahami pembelajaran, saya akan menggunakan metode pembelajaran program pembelajaran individual, Pak. Wah, bagus sekali rencana Bapak tersebut. Lalu, menurut Bapak, program pembelajaran individual yang seperti apa yang akan Bapak berikan? Saya akan menggunakan media pembelajaran dan sumber daya yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing anak. Jadi ketika membuat materi ada beberapa media yang saya gunakan, Pak. Kemudian, apa komitmen Bapak untuk rencana menyelesaikan masalah yang akan Bapak terapkan? Saya akan melakukan kegiatan ini secara kontinu terus-menerus dan konsisten sampai ada perubahan yang terlihat pada murid saya, Pak. Lalu siapa saja yang akan membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini, Pak? Tentu saja ada rekan sejawat, kepala sekolah, dan orang tua murid, Pak. Bagaimana tindak lanjut Bapak atau yang akan Bapak lakukan ke depannya? Saya akan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberi bimbingan kepada anak yang membutuhkan, Pak. Bagus sekali rencana Bapak hari ini, berarti untuk kedepannya agar siswa lebih fokus dalam pembelajaran, Bapak akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua wali dan mengembangkan media pembelajaran sehingga siswa tertarik dan antusias sekali terhadap pembelajarannya Bapak. Siap, betul, Pak. Bapak Adit, dari perbincangan ini bagaimana perasaan Bapak sekarang?
Alhamdulillah Pak, sudah lega karena sudah bisa berbincang dengan Bapak, mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama Pak Adit. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adit.